Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, berjumpa kembali di channel Guru Milenial Melek IT. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Apa ya? Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang memengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Ruang, sahabat belajar, adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ada perbedaan karakteristik ruang, sehingga menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lantas, apa itu interaksi? Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Nah, sahabat belajar, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi, complementarity. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Nah, ketiga kondisi tersebut, yang pertama, sahabat belajar, adalah saling melengkapi, complementarity atau regional complementarity. Nah, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Nah, kesempatan antara itu merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dengan B melemah.
Sahabat belajar, yang terakhir, yang ketiga, kemudahan transferability. Kemudahan transfer merupakan pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Nah, sahabat belajar, ketiga kondisi tersebutlah yang mempengaruhi dan juga menjadi syarat terjadinya interaksi antar ruang. Demikian sahabat belajar untuk materi singkat tentang ruang dan interaksi antar ruang. Terima kasih, tetap semangat belajar, jangan lupa membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.